Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaludi Prasetyo dari kelas 12 MIPA 1 dan di sini saya akan mengerjakan remedial dari kimia. Oke, dari soal nomor 1 langsung saja ya. Dari soal nomor 1 itu kita ditanyakan apa sih sifat koligatif larutan? Nah, jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya ya. Nah, bukan bergantung pada zat pelarut. Oke, untuk rumus mencari titik beku apa sih? Nah, untuk rumus mencari titik beku itu ya teman-teman. Jadi ini ada sebuah perbedaan untuk elektrolit dan non elektrolit. Nah, jadi untuk elektrolit dulu ya. Untuk elektrolit itu delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Nah, untuk yang non elektrolit itu delta TF sama dengan KF dikali M. Nah, perbedaannya itu di sini di I. Untuk elektrolit kita harus mencari I-nya dulu ya. Nanti akan diberikan contoh di soal selanjutnya ya. Oke. Dan ini rumus mencari titik didih. Delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Ini untuk yang elektrolit ya, untuk elektrolit. Nah, untuk yang non elektrolit itu lebih simpel ya. Delta TB sama dengan KB dikali M. Ini untuk non elektrolit. Nah, terus ditanya juga nih, jika larutan elektrolit dan non elektrolit itu perbedaannya apa sih? Nah, jadi titik larutan elektrolit dan non elektrolit itu dapat dibedakan dari hukum Panov ya teman-teman. Jika larutan elektrolit kuat, maka faktor Panov dapat ditentukan berdasarkan jumlah ion. Jika non elektrolit, faktor Panov-nya akan bernilai sama dengan 1 ya teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Kita skip dulu ya teman-teman. Bye-bye. Kita akan masuk ke soal nomor 2, saya tulis dulu soalnya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada soal, Anda memiliki larutan garam dengan massa 5 gram NaCl dilarutkan dalam 100 gram air. Hitunglah molalitas larutan tersebut dan jelaskan bagaimana molalitas berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Oke. Jadi kita jawab ya. Jawab. Yang pertama itu kita kerjakan diketahui dulu. Diketahui gram terlarutnya tuh berapa sih? Atau kita bisa sebut gram dari NaCl atau lambangnya bisa GRT atau gram dari NaCl ya. Sama dengan ini di sini ada ya 5 gram. Oke. 5 gram. Nah, terus ada apa lagi sih? Nah, ada di sini GRP. Apa sih GRP? GRP itu adalah gram dari H2O-nya. Nih, 100 gram. Oke. Kita tulis 100 gram. Oke. Nah, lalu ada apa lagi sih? Di sini kan di soal hanya disebutkan segini doang ya. Ya kan? Perlu kita ketahui di sini adalah NaCl. Kita perlu tahu nih MR-nya itu berapa? Ya, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui ya. MR dari NaCl itu sama dengan Na itu berapa dan Cl itu berapa. Nah, jadi untuk AR-nya ARNA itu sama dengan 23 dan ARCl 35,5 sama dengan 58,5 ya teman-teman. Nih, ini adalah MR dari NaCl ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Cara pengerjaannya itu kita pakai rumus nih. Yang ditanya apa sih? Oke, yang ditanya dulu ya. Ditanya itu M. M itu apa sih? M itu adalah molalitasnya, ya kan? Nah, kita jawab. Ya. Kita menggunakan rumus yang M sama dengan MR per O.
maaf kebalik ya. Jadi gram per mr dikali 1000 per P ya, per P ya. Oke, lanjut. Untuk gramnya berapa tadi? Nih, kita pakai gram yang terlarutnya. Berarti itu adalah 5, ya kan? Per gramnya berapa? Itu mr-nya berapa? mr-nya berapa? 58,5. Oke. Dikali 1000 per P-nya berapa? Gram P-nya 100. Oke. Nah, ini kita coret jadi sisa 10 ya, sisa 10. Nah, untuk yang 5 dibagi 58,5 itu hasilnya 0,08 ya. Tinggal kita kalikan dengan 10 nih, teman-teman. Jadi hasilnya berapa? Ya, betul 0,8. Ini hasilnya. Oke, untuk nomor 2 jawabannya ini ya, 0,8. Oke, baik. Sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Jadi untuk soal yang ketiga itu adalah dalam sebuah eksperimen, dua larutan dengan zat terlarut yang berbeda diuji untuk penurunan titik beku. Larutan A terdiri dari 0,1 mol NaCl dalam 500 gram air, dan larutan B terdiri dari 0,1 mol urea dalam 500 gram air. Jika konstanta penurunan titik beku air adalah 1,86 derajat Celcius kilogram per mol, tentukan larutan mana yang memiliki penurunan titik beku yang lebih besar dan jelaskan mengapa. Oke, jadi kita tulis dulu ya. Diketahui A ya, larutan A berarti NaCl berarti 0,1 m dalam 500 gram H2O. Oke. Terus lar B. Oke. Ini tuh urea 0,1 m dalam 500 gram H2O juga ya. Nah, berarti kita untuk rumus ini NaCl dia tuh pakai yang tadi ada di nomor 1, yaitu delta TF sama dengan KF kali M kali I. Nah, berarti delta TF sama dengan KF-nya berapa? Nah, oh iya, untuk KF H2O sama dengan 1,86 derajat Celcius ya. Jadi KF-nya 1,86 dikali M-nya 0,1. Nah, I-nya 2. Nah, 2 ini dari mana sih? Nah, 2 ini dari Na plus Cl min. Ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Atau 1 N min 1 alpha. Berarti 1 N-nya itu 2 min 1 sama dengan ini 2 kurang 1 berarti 1 tambah 1 nih, 1 tambah 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, ini ya. Oke, jadi ini hasilnya berapa? 1,86 dikali 0,1 dikali 2 sama dengan 0,372 ya teman-teman. Ini hasilnya. Nah, untuk yang larutan B, delta TF, ini larutan elektrolit ya, makanya ada I-nya. Elektrolit. Nah, ini untuk yang non, KF sama dengan KF kali M. Nah, sama dengan KF-nya 1,86 dikali 0,1. Hasilnya berapa? Oke, untuk hasilnya itu sama dengan 0,186. Nah, ini jadi yang paling tinggi adalah yang ini ya. Kenapa yang ini? Karena
Untuk larutan NaCl, penurunan titik bekunya itu, dan larutan urea ini dan ini, yang paling tinggi itu adalah urea ya. Jadi bisa dipastikan yang paling beku adalah urea dan yang paling tinggi adalah urea. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.